Halo. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wenisa Naitrina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori probabilitas dan distribusi probabilitas pada mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Materi ini penting karena dalam dunia bisnis kita sering berhadapan dengan ketidakpastian, seperti permintaan produk, resiko kerugian, dan peluang keberhasilan. Dengan memahami probabilitas, kita bisa mengambil keputusan yang lebih logis dan terukur. Yang pertama itu ada pengertian probabilitas. Apa itu probabilitas? Perlu kita ketahui probabilitas adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nilainya berdasarkan antara 0 dan 1. Yang dimana nilai 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi. Sedangkan nilai 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, probabilitas digunakan untuk menganalisis resiko dan peluang. Contohnya, perusahaan ingin mengetahui peluang permintaan produk meningkat pada bulan depan berdasarkan data penjualan bulan lalu. Yang selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam probabilitas. Dalam probabilitas ada beberapa unsur dasar yang penting. Yang pertama, ruang sampel atau S, yaitu semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Misalnya, kalau kita melempar dadu, maka ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Yang kedua, kejadian atau E, yaitu bagian dari ruang sampel yang menjadi perhatian. Contohnya, jika kita ingin mencari peluang muncul angka genap, maka E sama dengan 2, 4, 6. Yang ketiga, peluang kejadian dihitung dengan rumus P dalam kurung E. Jumlah hasil yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh hasil. Selanjutnya ada sifat-sifat probabilitas. Di sini ada 5 sifat utama dalam probabilitas. Yang pertama, nilai probabilitas selalu antara 0 dan 1. Artinya, tidak mungkin hasil peluang lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1. Yang kedua, jumlah seluruh probabilitas dari ruang sampel selalu sama dengan 1. Misalnya, saat kita melempar koin, peluang keluar gambar adalah 0,5 dan peluang keluar angka juga 0,5. Jika dijumlahkan hasilnya 1. Yang ketiga, probabilitas komplemen adalah kebalikan dari suatu kejadian. Contohnya, kalau peluang hujan hari ini adalah 0,3, maka peluang tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,3 yaitu 0,7. Yang keempat, probabilitas gabungan dua kejadian. Misalnya, peluang siswa suka matematika adalah 0,6 dan suka statistika 0,5. Lalu peluang suka dua-duanya 0,3. Maka peluang suka salah satunya adalah 0,6 tambah 0,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,8. Yang kelima, probabilitas bersyarat. Ini digunakan untuk mencari peluang A terjadi jika B sudah terjadi. Misalnya, dari semua siswa rajin belajar adalah 50% yang nilainya tinggi. Maka probabilitas A jika B sudah terjadi adalah 0,5. Selanjutnya ada aturan dasar probabilitas. Di sini ada 2 aturan dasar dalam probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan atau addition rule digunakan jika 2 kejadian tidak bisa terjadi bersamaan. Rumusnya P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Yang kedua, aturan perkalian atau multiplication rule digunakan jika 2 kejadian bersifat independen atau tidak saling memengaruhi. Rumusnya V dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Contoh peluang keluar angka genap pada dadu adalah 3 dari 6, jadi 0,5. Kalau kita melempar 2 kali, peluang keduanya keluar angka genap adalah 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25.
Nah, selanjutnya ada pengertian distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas menunjukkan bagaimana peluang suatu nilai acak terbesar. Dengan kata lain, kita bisa tahu nilai mana yang paling mungkin muncul. Nah, di sini ada dua jenis distribusi. Yang pertama itu ada distribusi diskrit. Hasilnya berupa angka tertentu. Nah, misalnya jumlah pelanggan datang ke toko. Nah, yang kedua itu ada distribusi kontinu, yaitu hasil berupa rentan atau nilai. Misalnya waktu pelayanan pelanggan di kasir. Nah, selanjutnya itu ada distribusi binominal. Nah, distribusi binominal digunakan saat hanya ada dua kemungkinan hasil, nah yaitu berhasil atau gagal. Rumusnya P dari X sama dengan K sama dengan kombinasi N pilih K dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 minus P pangkat N minus K. Nah, keterangannya di sini itu N sama dengan jumlah percobaan, P sama dengan peluang berhasil, dan K sama dengan jumlah keberhasilan. Contohnya, kalau peluang satu pelanggan membeli produk adalah 0,6, maka kita bisa menghitung peluang dari 3 dan 5 pelanggan membeli produk. Nah, distribusi ini sering digunakan untuk analisis resiko dan pemasaran. Nah, selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam waktu atau area tertentu. Rumusnya P dari X sama dengan K sama dengan E pangkat negatif lambda dikalikan lambda pangkat K dibagi dengan K faktorial. Nah, keterangan lambda adalah rata-rata kejadian per periode. K adalah jumlah kejadian yang diamati. Nah, contohnya rata-rata 4 pelanggan datang ke toko setiap jam. Kalau ingin tahu peluang 6 pelanggan datang dalam 1 jam, kita bisa gunakan rumus distribusi Poisson. Selanjutnya ada distribusi normal. Distribusi normal adalah jenis distribusi yang paling sering digunakan. Bentuknya seperti kurva lonceng dan simetris di tengah. Nah, ciri-cirinya ada mean, median, dan modus sama. Data menyebar di sekitar nilai rata-rata. Contohnya, tinggi badan manusia atau pendapatan karyawan biasanya mengikuti distribusi normal. Distribusi ini membantu kita memahami data besar seperti hasil produksi atau nilai ujian. Nah, selanjutnya fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF digunakan untuk mengetahui peluang total hingga titik tertentu. Misalnya, peluang bahwa nilai acak X kurang dari atau sama dengan angka tertentu. Nah, rumusnya F dari X sama dengan P dari X kurangi dari atau sama dengan X. CDF berguna saat kita ingin menghitung peluang total dalam rentang nilai tertentu. Selanjutnya itu penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, teori probabilitas dan distribusi probabilitas banyak digunakan. Nah, contohnya yang pertama itu distribusi binominal, yang dimana untuk menghitung peluang sukses dalam penjualan produk. Dan yang kedua itu ada distribusi Poisson, yaitu untuk memperkirakan jumlah pelanggan datang ke toko per jam. Yang ketiga itu ada distribusi normal, yaitu untuk menganalisis pendapatan atau hasil produksi. Dan yang terakhir itu ada probabilitas bersyarat, yaitu untuk menilai resiko kredit dan investasi. Nah, dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa probabilitas membantu kita memahami dan mengukur ketidakpastian. Distribusi probabilitas menggambarkan pola peluang dari setiap hasil yang mungkin. Nah, dari kedua konsep ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang rasional dan terukur, terutama di dunia ekonomi dan bisnis. Nah, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Dadah.